Oke, hai guys. Hari ini saya akan ngajarin kalian materi terakhir di ESOAN atau di semester ini, yaitu tentang masih tentang sandbox seperti yang terakhir, tugas yang terakhir kemarin. Tapi hari ini kita bikin sesuatu yang lebih struktural, yang lebih realistis ya. Jadi ini sangat bisa dipakai. Hari ini kita akan coba bikin yang namanya amphitheater kayak gini ya. Kalau kalian tahu amphitheater itu kayak semacam apa satu tempat di mana orang biasanya untuk nonton pertunjukan atau apa gitu ya, di tempat yang terbuka. Nah, tapi kita akan belajar bikin struktur yang hybrid seperti ini ya. Ini kalau di arsitektur namanya struktur hybrid. Dia gabungin dua macam material, material yang buat apa atapnya ini ya, sama struktur atapnya. Ya, struktur ini kita sebutnya struktur arc ya, arc dengan perkuatannya ini sistem truss ya. Kalau kalian lihat segitiga-segitiga ini itu namanya sistem truss. Kita akan coba bikin kayak gini. Nanti saya minta kalian coba bikin juga di rumah ya. Nanti di submit, ini akan saya jadikan sebagai worksheet. Kita akan coba bikin ini mulai dari awal ya. Kita bikin satu file baru dulu. Jangan lupa sebelumnya ya, setiap kali mulai kita ganti dulu unitsnya ya jadi cm ya, precisionnya ya 0,0 cukup ya, line snappingnya segala macam nggak usah diganti, yang penting satuan di cm. Oke, kalau sudah di di save dulu ya, di save sebagai ini satu file supaya nggak hilang ya, namanya amphitheater ya. Ini karena saya udah ada, saya bikin namanya nama spasi kelas spasi amphitheater gitu ya. Jadi ini nama filenya. Save di desktop aja supaya nanti gampang nyarinya. Kalau sudah, kita coba bikin. Nah, ini orang yang nggak apa-apa, nggak usah dihilangin supaya kita ada patokannya. Yang pertama kita bikin dulu arc. Arc-nya itu saya minta berdiri ya. Jadi arc-nya itu tegak ya. Dengan ukuran bawahnya itu length-nya kita bikin arc, jadi pakai E ya, atau ininya klik yang 2 point arc. Kita klik satu titik, terus tarik garis sejajar sumbu merah. Masukin length-nya 2000 cm ya, atau 20 meter. Nah, kalau sudah masukin enter, terus nanti dia minta bolts-nya berapa. Kita arahin bolts-nya ke atas ya, sejajar yang biru. Supaya dia bikin half circle, berarti kita bikin bolts-nya itu 1000 cm ya. Jadi kita punya arc yang berdiri seperti ini. Kalau sudah, kita pertama bikin dulu struktur truss-nya ya, supaya lebih gampang. Bikin struktur truss-nya itu nanti setelah ini ya, ini kan kalau kita lihat, kalau kita bikin arc ataupun circle di SketchUp itu kan kalian tahu kalau sebenarnya dia itu nggak smooth arc atau circle ya, tapi dia ada kayak semacam endpoint di sini ya, yang nanti kita bisa pakai ya sebagai patokan untuk bikin trussnya. Nah, kalau sudah sekarang ini kita offset dulu ya, shortcutnya F, offset ke dalam ya, offset ke dalam, kasih jadi klik dulu, terus diseret ke dalam ya. Bukan diseret ya, tapi maksudnya diklik sekali di garisnya, terus kita arrange ke dalam, kita masukin distance-nya, kita bikin aja 100 cm ya. Jadi kita offset ke dalam 100 cm, kita punya dua arc jadinya. Oke, kalau sudah, setelah itu kita mau bikin ketebalannya ya, pipe-nya kita bikin pakai follow me aja ya. Kita yang gampang aja, kita bikin satu circle di salah satu endpoint-nya di bawah sini ya, circle yang di sejajar dengan sumbu biru ya. Kita bikin circle radiusnya 10 cm. Ingat ya, nariknya sejajar sumbu merah atau hijau. Masukin radius 10 cm. Kalau sudah, diklik ininya, triple klik ya, atau diklik aja karena ini kan cuma arc ya. Diklik arc-nya, lalu klik follow me, lalu klik circle-nya, face-nya. Jadi jadi pipe kayak gini ya. Oke, hal yang sama kita lakukan di arc yang dalam ya, sama radiusnya 10 cm juga. Jadi kita follow me lagi. Jadi kita udah punya dua pipe ya yang jadi struktur utamanya nanti dengan radius 10 cm. Oke, kalau sudah, yang pipe-nya ini aja ya, kita klik pipe-nya aja, triple klik sama yang ini juga ya.
Caranya tahan kontrol ya. Jadi kita triple klik di yang ini. Nah, itu kita hide. Jadi kita masih mau pakai arc-nya ya. Jadi tulangnya ini arc kita masih mau pakai. Yang tadi pipe-nya kita hide ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau bikin truss-nya ya. Truss-nya itu kita mau bikinnya sesuai dengan jalur yang di sini gitu ya. Oke, cara bikinnya kita tinggal bikin pakai line ya. Kalian gabungin, oke, gini dulu deh. Kalau nggak, sementara yang tadi di unhide dulu ya. Saya lupa, di unhide dulu. Ini kita jadiin satu grup dulu ya. Semuanya ya, di select semuanya gitu ya. Select all. Terus kita bikin grup dulu. Jadi satu grup ya. Lalu kita masuk dalam grupnya. Baru kita hide lagi yang tadi, yang pipe-nya ya. Oke, nah jadi kita nanti bisa trace ini di luar grupnya ya. Jadi kita masuk dulu dalam grupnya, terus kita hide yang itu. Jadi hide pipe-nya aja, tulangnya jangan. Terus abis itu kita keluar lagi dari grup ya. Jadi sekarang kita bikinnya di luar grup ya, di luar grup yang tadi ya. Ini kan ini grup nih, kita di luar grupnya. Nah baru kita bikin pakai line ya. Mulai dari yang sebelah kiri sini ya. Kita bikin line dari endpoint-nya. Terus tarik garis ke endpoint yang dalam sini nih ya. Ingat, carinya endpoint ya, jangan sampai salah ya, harus endpoint ya. Klik di sini, terus cari lagi endpointnya di sini, yang di luar ya. Jadi kita bikin kayak nyambung gitu, zigzag endpoint ya. Di sini juga endpoint. Hati-hati ya, jangan kayak gini ya. Ini on edge ya, ini salah. Jadi kita carinya endpoint. Terus sampai semua endpointnya diklik ya. Nah ini hati-hati nih, kayak gini kan agak susah nih, kita cari endpointnya, deketin endpoint, harus pastiin semua garisnya nyambung ya, jangan sampai keputus endpoint semua. Ya, sampai terakhir di sini ya. Jadi kita punya tulang buat trussnya di sini ya terakhirnya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita mau bikin pipe-nya buat si truss ini ya, yang tulang tengahnya ya. Nah, caranya itu adalah kita bikin dulu circle di ujung bawah sini ya. Circle dengan radiusnya 5 cm ya, lebih kecil dari yang tadi ya, 5 cm aja kita bikin. Oke. Nah, karena ini kan kita kalau langsung volume kayak gini ntar jadinya dia pipe-nya nggak bagus ya, karena kan dia bentuknya volumenya dia mendatar gini, jadi ntar aneh. Nah, kita mau bikin supaya circle-nya ini perpendicular sama si garis yang pertama ini, supaya dia ntar jadinya pipe-nya bagus gitu ya. Nah, caranya adalah kita harus rotate si circle ini supaya angle-nya itu perpendicular sama si garis yang pertama ini ya. Jadi kita klik circle-nya, ya, select face circle-nya, lalu Q ya, rotate, kita lock di sumbu yang warna hijau ya. Lalu kita klik endpoint-nya. Nah, terus klik yang kedua adalah cari sumbu yang warna biru ya, ke atas ya, tegak lurus ya. Berarti klik sekali lagi di sini. Lalu kita putar. Nah, kita cari garis ini yang miring ini, yang on edge ya, sampai dia jadi warna ungu. Klik. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia udah sejajar sama garis yang kita bikin yang pertama ini ya, yang garis zigzagnya. Nah, kalau kayak gitu udah tinggal di follow me. Caranya kan tinggal triple klik yang semuanya ini ya. Nah, ini nggak bakal ke klik yang ini karena kan ini di luar grup ya. Jadi kita baru langsung klik follow me, baru klik circle yang ini. Jadi dia ngikutin bentuk yang zigzag tadi. Oke, kalau sudah terus kita bisa unhide yang tadi ya. Jadi caranya kita masuk dulu ke dalam grup yang ini. Kita unhide, edit, unhide, all ya. Nah, jadi kalau kita keluar dari grupnya dia jadi kayak nyatu gitu ya. Nah,
Kalau sudah, ini nanti kita bakal copy terus nanti kita rotate ya. Tapi itu gini aja caranya. Jadi pertama kita copy dulu ini ya. Oke, ini digrupin dulu aja deh ya sama yang ini ya. Yang grup yang pipe yang luar sama yang tengahnya yang terasnya itu kita select dua-duanya ya. Oh, ini di make group dulu, sorry. Di select dulu yang ini semuanya. Select all, triple click, lalu make group. Nah, jadi kita punya dua grup ya, grup yang ini sama grup yang ini. Nah, kita gabungin. Make group. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita mau bikin dia bentuknya miring ya. Kalau kalian tadi lihat itu bentuknya dia miring. Nah, ini kita mau rotate ya. Jadi kita ambil salah satu ujungnya sini ya, yang sebelah kiri. Kita select grup ini, lalu pilih rotate atau Q ya. Nah, ini kita mau lock di sumbu yang merah ya. Jadi kita lock sumbu yang merah ya, pencet arrow ke kanan. Nah, pastiin klik yang pertama itu di sini nih, di titik tengah-tengah ini nih, tengah-tengah si circle tadi yang kita bikin ini kan ada bekasnya nih ya, jadi ada lebih ini nggak apa-apa ya. Kita klik ke tengah-tengahnya sini, klik, nah lalu ambil satu garis saja ke sebelah sumbu hijau misalnya gitu ya. Klik lagi, terus putar ya, putar ini 30 derajat. Gitu ya. Nah ini tulangnya ini kita bisa hapusnya yang ini. 30 derajat. Kalau sudah, lalu kita jadi miring gini ke depan ya. Nah, kalau sudah, kita copy struktur ini ke belakang ya. Kita move control ya, move control ke belakang. Jaraknya itu 1500 cm ya. Jadi kita punya dua arc ini ya. Nah, cuman yang belakang ini kita mau rotate lagi sama 30 derajat tapi ke belakang ya. Jadi kalau tadi kita udah putar 30 derajat ke depan, kita mau putarnya dia miring 30 derajat ke belakang, berarti 30 tambah 30, berarti kita mesti rotate dia 60 derajat ke belakang ya. Berarti kita select lagi, kita pakai Q, lock di sumbu warna merah ya, pencet arrow kanan, lalu kita klik tengahnya sini ya, yang tadi ya, sama ya. Lalu klik sumbu yang warna hijau, terus putar, masukin angle 60 derajat. Jadi dia miringnya begini ya. 30 derajat ke depan, 30 derajat ke belakang. Oke. Nah, kalau sudah ini kan kita sekarang mau bikin atapnya ya yang pakai apa struktur hybrid tadi ya. Nah, caranya kita perlu tulang yang arc yang pertama kali kita bikin ya, kita perlu itu. Nah, karena ini sudah di dalam sini jadi biar gampang, nggak apa-apa nanti kita nggak usah pakai itu, kita bikin baru aja ya. Jadi yang penting kita sekarang cari patokan dulu ya. Patokannya adalah kita tarik garis ya di luar grup ya, tarik garis dari bikin line dari sini ya, tadi ya, endpoint di bawah sini nih, yang tengah-tengah circle-nya, kita tarik garis ke sini, ke belakang ya. Pas ini 1500 kan harusnya, karena jarak kita udah bikin 1500 nih ya. Nah, pas 1500. Oke. Nah, udah ini aja kita yang penting. Yang ini sekarang dua ini kita kan tadi kita udah tahu jaraknya, ini kan 2000 ya, ini 1500 2000 gitu ya. Jadi kayak rectangle gitu. Nah, sekarang yang ini sama ini kita hide dulu ya. Kita right click, hide. Nah, garis yang tadi kita bikin lagi ya. Ya supaya gampang lah kita bikin dulu rectangle-nya ini 2000. Terus ke belakangnya sejajar sumbu hijau ya 1500, terus ini 2000 juga. Jadi kita punya rectangle base bawahnya itu ya. Nah, kita bikin lagi arc-nya yang tadi ya, yang tegak dulu supaya gampang ya. Arc dari endpoint sini ke endpoint sini 2000, terus berdiri ya, berdiri terus sejajar sumbu hijau, bolts-nya 1000. Oke. Lalu ini face-nya dihapus. Nah, ini kita copy dulu aja ke belakang ya supaya gampang. M control. Oke, terus yang depan
sama kayak tadi ya, kita rotate 30 derajat ke depannya. Jadi tarik ke atas terus kita putar 30 derajat. Yang belakang juga sama, ke belakang 30 derajat. Q, lock sumbu merah, klik endpointnya, tarik ke atas ya, blue axis terus 30 derajat. Nah, ini yang bawah ini kita hapus ya. Nah, terus kalau mau bikin struktur tarik tadi ya, itu kan harus ada kayak lengkungannya gitu ya, supaya dia lebih natural gitu ya. Nah, kita mau bikin lengkungannya itu di sebelah sini ya. Nah, caranya adalah kita bikin yang di samping ya, bikin arc lagi dari endpoint sini ke endpoint sini. Terus tarik ke atas ya, sumbu biru ya, cari sumbu biru. Nah, tarik ke atas, kita bikin aja dia 200 cm naiknya ya. 200 cm gitu ya, berdiri. Oke, ini face-nya dihapus ya. Nah, kita copy aja ke sebelah sananya, sebelahnya ya. M control dari sini ke sini. Jadi dari dua kiri kanan ya. Nah, kalau kayak gini nih, garis yang bawah nih, yang lurus kita boleh hapus ya. Nah, ini sebenarnya udah lumayan ya, tapi kita mau lebih perfect lagi. Jadi nggak mungkin kan kita bikin kainnya itu nanti kalau lihat dari samping ini kan kainnya berdiri gitu ya, lengkungannya kan tuh aneh. Jadi kita mau bikin si arc yang ini, yang samping itu harus miring. Miringnya itu sama kayak yang ini, ya, yang depan ini. Jadi caranya kita klik arc yang ini ya dari depan ya. Kita Q kontrol apa Q ya, rotate, lock di sumbu warna hijau ya, pencet kiri. Lalu klik endpoint yang sini yang depan ya. Terus klik sekali lagi yang atas sumbu biru ya. Oh sorry, nggak bisa. Ini harus kita cari, kita bikin patokan endpoint dulu di sini ya. Jadi kita bikin dulu garis, bikin dulu garis dari endpoint yang depan sini ya ke endpoint yang belakang. Jadi kita punya patokan ya. Nah, habis itu baru kayak tadi ya, kita klik yang arc tadi yang sebelah sini ya, arc-nya kita rotate, lock sumbu hijau. Nah, klik endpoint-nya, lalu atas ya sumbu biru, lalu klik lagi yang kedua yang ini. Nah, baru ada endpoint ya kan, kita bisa klik ke sini nih sampai dia garisnya jadi ungu. Nah, supaya dia miringnya sekarang jadi sejajar ya. Nah, baru kalau sudah kita hapus garisnya. Langkah yang sama kita lakukan di sebelahnya ya. Kita bikin garis dulu. Terus kita klik arc-nya, Q, sumbu hijau ya, lock, klik endpoint-nya ke atas biru, terus kita putar ke sini ya. Jadi artinya jadi yang muter tuh arc-nya ya. Kita sejajarin sama yang endpoint sini. Udah, kalau sudah ini dihapus. Jadi sekarang kita punya kerangka ya, kerangka buat bikin apa struktur atapnya yang bahannya bahannya kayak semacam apa sih, bukan kain ya, itu ada bahannya saya lupa namanya. Nah, itu kita bikin kayak gini ya. Nah, ini namanya kalau di sandbox itu namanya kontur ya. Jadi kita bikin konturnya, nanti kita bikin surface-nya, bikin permukaannya. Jadi bikin face-nya untuk ikuti bentuk kontur ini. Tapi kalau kita langsung bikin ini jadi kontur, nanti jadinya aneh. Jadinya kayak gini ya, saya coba ya, saya praktekin. Jadi kan caranya kalau mau bikin kontur itu, ingat ya, kalian munculin dulu sandbox toolbar di sini ya. Kalau kalian nggak tahu sandbox toolbar di mana, di view, toolbars, nanti kalian scroll ke bawah, nanti ada sandbox di tick ya. Nanti dia muncul ini. Kalau nggak ada kan gini ya. Ini kalau di tick dia muncul sandbox tools. Nah, kalau ini saya mau bikin jadi sandbox ya, kita tinggal select semuanya ya, select konturnya semua nih. Lalu tinggal klik yang pertama nih, create a sandbox from contours ya. Nanti dia bikin permukaan surface-nya. Nah, tapi kayak gini kan aneh kan, jadinya kan apa namanya, kacau ya, ini nggak sesuai yang kita mau ya. Jadi ini aneh banget, nggak bisa kayak gini. Jadi kita harus bikin struktur arc ini pasti ada tulangnya di atas ya kan, supaya dia nahan si surface itunya, supaya dia nggak turun ke bawah gitu ya. Nah, jadi kita tinggal bikin, yang pertama kita bikin line dari endpoint yang tengah-tengah nih ya, yang paling atas nih ya. Endpoint yang paling atas, tengah-tengah, kita bikin ke belakangnya sama sejajar ya, pakai line aja. Itu satu ya. Terus, kalau sudah dijarakin aja, kita bikin lagi yang ini nih, yang tadi. Bukan di endpoint yang tadi ya. Tadi kan kita bikin di sini nih, yang paling pertama ya. Kita bikin endpoint yang keduanya di sini. Ke endpoint belakangnya juga. Ya. Jadi bukan yang pertama, tapi yang kedua. Sama, di sampingnya juga bikin line dari endpoint yang kedua sini ke belakang.
Nah, jadi ini aja cukup ya. Kita bikin kayak semacam balok gitu ya ke belakang buat jadi konturnya. Nah, kalau sudah kayak gini ya, kita tinggal select all ya, triple klik, oke, terus kita jangan kayak gitu ya, select kayak gini, terus klik select create sandbox from contours. Nah, jadi dia bikin satu surface yang bentuknya lebih ideal ya, kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah garis ininya bisa kita hapus ya. Ininya kita hapus, tulangnya kita hapus. Ini juga. Nah, kalau sudah kayak gini, sandbox itu kalau kalian bikin ya, itu dia langsung jadi surface, dia tapi jadi satu grup sendiri, dia nggak menyatu sama kerangkanya. Jadi kalau kita geser ini ya, nah kerangkanya masih ada ya. Kita sandbox itu dia cuma bikin face-nya aja. Kerangka kita masih aja, kalau kita mau pakai lagi, mau edit lagi itu masih bisa ya. Kita perlu ininya aja gitu ya, yang apa face-nya aja ya. Nah, kalau udah sekarang kita ini supaya rapi ya, saya geser dulu ke kanan, saya kasih jaraknya 5000 misalnya. Saya ingetin ya 5000 terus supaya balik lagi gampang. Nah, ini yang ini kita hapus. Angkanya kita udah nggak perlu yang ini ya. Nah, terus kita unhide dulu yang tadi ya, unhide all. Nah, ini kan ada garis nih. Garis apa ini? Kita hapus ya. Nah, kalau sudah, ini kita balikin lagi ke sini. Kita geser lagi 5000 tadi ya. Udah, jadi. Ya, jadi kayak gitu. Ini cara bikin struktur hybrid ya. Gabungan dari besi dan atapnya ini ya. Nah, kalau sudah, nanti kalian tinggal lengkapin bawahnya, bikin apa amphitheater-nya. Saya ngajarin lagi ya, itu kan karena kita udah pernah belajar di semester 1 ya, itu pertemuan-pertemuan awal. Kalian bikin, kalian rapiin, supaya ini jadi amphitheater yang kayak tadi saya bikin ya, yang ini. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Bikin dia jadi ada panggungnya ya di tengah-tengah sini. Terus nanti sekelilingnya ini ada kayak semacam tangga buat orang duduk nonton gitu ya di sekelilingnya. Terserah mau bikinnya square sekelilingnya atau mau bikinnya pakai polygon, mau bikin pakai circle boleh juga ya. Yang penting bikinnya strukturnya kayak gini. Ingat kayak PR yang pertama kali kita bikin ya. Kita boleh masukin di situ. Ada panggungnya di sini dengan struktur hybrid ini di tengah-tengahnya. Kita tambahin orang gitu ya. Nah, supaya ambience-nya lebih natural. Oke. Kalau sudah, nanti jangan lupa pakein 3D text ya. Taruh aja di satu tempat di sini, tulis nama kalian sama kelas gitu. Ya, jadi misalnya namanya ya. Nah, kita taruh di sini ya. Ini kekecilan kita scale. Nah, gitu ya. Kita taruh nama di salah satu ininya ya. Jadinya seperti ini. Kalau sudah di save ya, namanya sesuai yang tadi ya, nama kelas amphitheater SKP. Kalau sudah di submit di Google Classroom. Oke, itu aja. Thank you. Butuh 23 menit kurang lebih ya untuk bikin ini. Yang hybridnya aja maksudnya ya. Ininya ya kurang lebih kan 1 jam lah cukup untuk bikin ini. Jadi nggak usah lama-lama. Oke, jangan lupa disapin ya. Itu tugasnya masuk jadi worksheet. Itu tugas terakhir. Tolong diingetin step-stepnya belajar nanti. Next week kita final exam ya. Itu bahannya sampai sini ya, sampai sandbox. Itu tolong dipelajarin. Oke, itu aja. Thank you sudah participate. Bye guys.